Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Tantangan dan Solusi Implementasi Sistem Informasi Bimbingan dan Konseling Online untuk Pelajar. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Keisha Neokotronada dengan NIM 2252338, kemudian Diana Mukafasyadiah dengan NIM 2252369, dan terakhir Adelia Nur Pratiwi dengan NIM 225230089. Perkenalkan, nama saya Diana Mukafasyadiah dengan NIM 225232269. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami kerjakan mengenai topik bahasan mulai dari pendahuluan, landasan teori, metodologi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Adelia Nur Pratiwi dengan NIM 225230089. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang, masalah, dan tujuan. Latar belakangnya sendiri yaitu era digital menuntut kemampuan menggunakan teknologi informasi di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Sekolah perlu mendukung potensi belajar melalui layanan bimbingan dan konseling. Masalahnya yaitu sistem bimbingan konseling yang masih manual memiliki kekurangan seperti potensi kehilangan data, kurang efisien, dan sulitnya konsultasi tatap muka bagi pelajar yang merasa minder, serta memiliki tujuan yaitu memberikan pemahaman tentang peluang transformatif teknologi dalam pendidikan khususnya bimbingan konseling, serta meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan personalisasi layanan bimbingan konseling bagi para pelajar. Selanjutnya ada landasan teori. Di sini kami membahas poin-poin penting di dalam landasan teori. Yang pertama di sini ada bimbingan konseling, ada sistem informasi, teknologi informasi dalam pendidikan, dan implementasi sistem informasi bimbingan konseling secara online. Nah, kita bahas satu persatu. Bimbingan konseling dalam konteks pendidikan berarti membantu individu dalam pemahaman informasi pendidikan seperti pengembangan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh para pelajar. Sedangkan dalam poin sistem informasi, di sini kami membahas yang dimana di dalamnya itu kumpulan komponen yang bekerja sama dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Selanjutnya ada teknologi informasi dalam pendidikan, yang dimana di dalamnya membahas tentang teknologi informasi dalam pendidikan yang mencakup pemberitahuan ilmu pengetahuan kepada para pelajar dan peran bimbingan konseling untuk mereka. Selain itu, teknologi informasi juga berperan penting dalam memberikan ilmu pendidikan kepada guru-guru untuk membantu mereka dalam menyampaikan pengetahuan kepada para pelajarnya. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi sistem informasi bimbingan konseling secara online. Nah, di sini udah mulai membahas tentang sistem yang dimana di dalamnya memberikan manfaat berupa akses yang lebih luas, fleksibel, dan ketersediaan layanan bimbingan konseling bagi pelajar. Ntar pelajar bakal dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, sehingga mereka mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan secara tepat waktu dan lebih efektif. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang metodologi dalam melakukan pengkajian ini. Kita menggunakan metode kuantitatif dan studi literatur yang sistematis. Nah, pengkajian ini itu dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, di sini ada mengkaji dengan menggunakan metode kuantitatif dan studi literatur sistematis. Terus di sini juga pengkajiannya dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu mulai dari penentuan kriteria, evaluasi literatur, inisiasi literatur, sintetis temuan, dan membuat kesimpulan. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Penemuan kriteria ini dia menetapkan kata kunci dan tahun terbit literatur yang relevan. Sedangkan pencarian literatur di sini tuh kita mencari literatur
dengan kata kunci yang sudah ditentukan. Dan selanjutnya ada evaluasi literatur yang dimana memilih literatur yang sesuai dengan kriteria. Selanjutnya analisis literatur yang dimana menganalisis literatur untuk memahami sistem implementasi sistem. Dan sistem temuan itu di dalamnya mengidentifikasi temuan utama dan menghubungkan dengan tujuan penelitian. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan yang dimana di dalamnya mengkaji kesimpulan tentang manfaat, tantangan, dan rekomendasi. Hasil dan pembahasan. Implementasi sistem informasi BK online menghasilkan yang pertama, aksesibilitas yang lebih baik. Sistem informasi BK online memungkinkan para pelajar dan konselor untuk mengakses layanan di mana saja dan kapan saja, sehingga hal ini tentunya sangat membantu para pelajar yang berada di daerah pelosok dan memiliki keterbatasan mobilitas. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas pengelolaan data. Penggunaan teknologi seperti MySQL untuk penyimpanan data memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien dan aman untuk mengurangi risiko kehilangan data. Basis data yang terstruktur memudahkan konselor untuk mengakses dan mengelola informasi para pelajar, sehingga hal ini dapat meningkatkan kualitas layanan BK. Yang ketiga, fleksibilitas waktu dan pengurangan biaya. Sistem online memungkinkan konseling tanpa kehadiran fisik, menghemat waktu dan biaya, serta mengurangi kebutuhan penyimpanan fisik untuk arsip data. Hal ini memungkinkan para pelajar dan konselor untuk lebih fokus pada proses konseling tanpa memikirkan logistik dan biaya tambahan. Terakhir, peningkatan partisipasi pelajar. Opsi konseling online mendorong pelajar yang masih malu atau minder untuk lebih aktif berkonsultasi. Platform online membuat mereka merasa lebih nyaman dan aman berbagi masalah mereka, sehingga hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan efektivitas layanan BK. Sistem informasi BK online menghadapi tantangan dalam implementasinya, diantaranya yang pertama, keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Akses internet dan perangkat teknologi yang kurang memadai masih menjadi masalah di beberapa wilayah, sehingga hal ini menghambat pelaksanaan sistem informasi BK online. Tanpa infrastruktur yang memadai, komunikasi antara pelajar dan konselor menjadi tidak efektif, sehingga hal ini mengurangi efektivitas layanan BK. Yang kedua, keamanan dan privasi data. Kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data masih menjadi masalah utama. Sistem harus bisa menjamin bahwa data pribadi dan informasi konseling pelajar disimpan dan ditransmisikan dengan aman. Terakhir, kompetensi teknis konselor. Konselor memerlukan pelatihan tambahan untuk menggunakan teknologi ini secara efektif. Kurangnya kompetensi teknis dapat menghambat implementasi dan penggunaan sistem secara optimal. Selanjutnya adalah rekomendasi untuk implementasi sistem informasi yang lebih efektif, yaitu yang pertama, pengembangan infrastruktur teknologi. Investasi dalam infrastruktur teknologi seperti akses internet secara merata dan perangkat pendukung menjadi prioritas utama. Ini memastikan semua pihak dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi secara optimal, mendukung komunikasi antara para pelajar dan konselor, serta memungkinkan penggunaan berbagai platform online untuk layanan BK. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan profesional. Program pelatihan berkelanjutan untuk konselor dalam hal teknologi dan manajemen keamanan data juga sangat penting. Pelatihan ini memastikan konselor dapat menggunakan sistem secara efektif dan aman, mencakup aspek teknis, dan cara melindungi privasi dan keamanan data pelajar. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan edukasi. Penting untuk meningkatkan edukasi kepada para pelajar dan orang tua tentang manfaat dan penggunaan sistem informasi BK online guna meningkatkan penerimaan dan partisipasi aktif, sehingga mereka akan lebih mendukung implementasi sistem ini. Edukasi ini juga membantu mengatasi resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan kepercayaan kepada layanan BK online. Kesimpulannya yaitu membantu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas layanan bimbingan konseling bagi para pelajar, membantu mengurangi resiko kehilangan data dan kerusakan data, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan partisipasi pelajar. Namun juga memiliki tantangan seperti keterbatasan teknologi dan infrastruktur, keamanan dan privasi data, serta kompetensi teknis konselor. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.